Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipal dengan NIM 20090946025 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar data keselamatan bahan asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu asam cuka atau biasa disebut asam asetat. Asam metanoat atau asam cuka adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam alkonoat. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH3COOH, CH3COOH atau CH3CO2H. Asam asetat pekat atau biasa disebut asam asetat glasial adalah cairan higroskopis tak berwarna dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Asam asetat adalah komponen utama cuka 3-9% selain air. Asam asetat berasa asam dan berbau menyengat. Selain diproduksi untuk cuka konsumsi rumah tangga, asam asetat juga diproduksi sebagai prekursor untuk senyawa lain seperti polivinil asetat dan selulosa asetat. Meskipun digolongkan sebagai asam lemah, asam asetat pekat bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya ada identifikasi produk kimia dan perusahaan dengan nama produk acetic acid 6,1 M sampai 17,4 M atau glasial. Dengan nama perusahaan Flint Scientific Inc. P.O. Box 219 Batavia IL 605108004521261 dengan simetri emergensi dengan PAN nomor 800424938. Adapun identifikasi bahaya, yang pertama kelas bahaya, cairan yang mudah terbakar kategori 3, cairan dan uap yang mudah terbakar A226, jauhkan dari panas, percikan api, nyala api dan permukaan yang panas. Kemudian dilarang merokok 4210. Yang kedua, toksitas akut oral kategori 5, mungkin berbahaya jika tertelan A303. Kelas bahaya toksisitas akut kulit kategori 4, berbahaya jika kena kulit A312. Kelas bahaya korosi atau iritasi kulit kategori 1, menyebabkan luka bakar, kulit yang parah dan kerusakan mata H314. Kemudian ada sensitasi kulit. Hindari menghirup kabut, uap atau semprotan P261. Kelas bahaya toksisitas akut penghirupan kategori 3. Kemudian yang terakhir beracun jika terhirup H331. Kemudian ada tindakan pertolongan pertama. Yang paling pertama kita lakukan yaitu menghubungi pusat racun atau dokter P310. Kemudian ada pun langkah-langkah lain seperti jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar dan baringkan dengan posisi yang nyaman atau bernafas. Kemudian jika terkena mata, bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Kemudian yang ketiga, jika mengenai kulit atau rambut, segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air, cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Jika terjadi iritasi kulit atau rawam, dapatkan nasihat atau perhatian medis. Dan yang terakhir, jika tertelan, bilas mulut, jangan memaksakan muntah. Kemudian selanjutnya, tindakan penanganan kebakaran. Cairan mudah terbakar kelas 2, titik nyala 40 derajat Celcius, batas mudah terbakar bawah 4,0%, atas 19,9%. Suhu nyala otomatis yaitu 464 derajat Celcius saat dipanaskan hingga terurai. Dapat mengeluarkan asap beracun jika terjadi kebakaran. Gunakan pemadam api kimia kering kelas 3. Adapun kode NFPH zat atau racun 3 fire atau api, dan yang nomor 2 reaktif atau reaktif. Kemudian tindakan rilis tak disengaja, yaitu hilangkan semua sumber pemicu dan ventilasikan area. Penuhi dengan tumpahan dengan pasir atau bahan penyerap lemban lainnya. Netralkan dengan natrium bikarbonat atau kalsium hidroksida dan menyimpannya dalam kantong atau wadah tertutup.
Lihat bagian 8 dan 13 untuk informasi lebih lanjut. Adapun penanganan dan penyimpanannya yaitu simpan dengan asam anhidrida dan perasit, simpan jauh dari asam nitrat, simpan dalam lemari asam khusus dan jauh dari sumber air. Jika asam tidak tersedia, simpan di Flinsaff cup. Selalu tambahkan asam ke air. Jaga agar wadah tertutup rapat. Tetap dingin, gunakan hanya di cup atau area yang berventilasi baik. Adapun kontrol paparan perlindungan diri yaitu kenakan sarung tangan karet nitril, neoprena atau butil, pakaian pelindung dan pelindung mata. Cuci tangan sampai bersih setelah menangani. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja. Gunakan hanya di kop atau area berventilasi baik. Pada pemaparan PEL 10 ppm atau OSH, TLV 10 ppm batas atas 15 ppm atau ACGIH. Sifat fisik dan kimia dari asam asetat ini yaitu yang pertama cairan bening dan tidak berwarna, bau tajam seperti cuka, larut, dapat larut dengan air, alkohol, gliserol, dan ether. Tekanan uap 15,7 mm Hg pada 25 derajat Celcius, padatan uap 2,07, viskositas 1056 MPa/s pada 25 derajat Celcius, titik didih yaitu 118 derajat Celcius, membeku sedikit di bawah suhu kamar 17 derajat Celcius, titik leburnya yaitu 16,6 derajat Celcius, pH-nya sebesar 2, gravitasi spesifik 1,05. Stabilitas dan reaktivitas. Hindari kontak dengan pengoksidasi kuat, terutama asam kromat dan nitrat. Tidak bercampur dengan logam, kecuali aluminium, alkohol, amina, permanganat, peroksida, hidroksida, oksida, fosfat, dan karbonat. Umur simpan, baik jika disimpan dengan benar, simpan dalam lemari asam khusus. Untuk pertimbangan pembuangannya, harap tinjau semua peraturan yang mungkin berlaku sebelum melanjutkan. Saran pembuangan, metode hashtag 24A adalah salah satu opsi. Lihat peraturan perundang-undangan 27 2020 tentang pengolahan sampah spesifik. Adapun informasi-informasinya yaitu yang pertama, informasi ekologi. Mungkin beracun bagi kehidupan akuatik, uji mikrotoksik jika dilepaskan di air atau tanah. Asam asetat akan mudah terurai. Yang kedua, informasi transportasi. Nama pengiriman asam asetat glasial, kelas bahaya 8, korosif, cairan mudah terbakar, nomor PBB UN 2789. Kemudian informasi regulasi, terdaftar TSCA, terdaftar EINEJS 2005807, kode RCRA D001 D002. Dan yang terakhir yaitu informasi lainnya. Lembar data keselamatan SDS ini atau SDS ini untuk panduan dan didasarkan pada informasi dan tes yang diyakini dapat diandalkan. Flint Scientific Inc. tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data dan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terkait dengannya. Data ditawarkan semata-mata untuk pertimbangan, penyelidikan, dan verifikasi Anda. Data tidak boleh dikacaukan dengan mandat, peraturan, atau persyaratan lokal, negara, atau asuransi, dan tidak ada jaminan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.